Setelah seharian menjalani aktivitas, kini saatnya lah keluarga kecil itu harus beristirahat malam menyambut mimpi indahnya. Setelah meninabobokan kedua buah hatinya, kini Adinda mulai merebahkan tubuhnya yang sedang mengandung itu di kasur empuknya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa rebahan juga, seru Adinda. Setelah cukup lama dirinya berdiri untuk membuat kedua putranya tertidur, akhirnya dirinya bisa tiduran juga. Ternyata di usia kehamilannya yang sudah 6 bulan ini membuat Adinda tidak bisa terlalu banyak bergerak. Entahlah, kehamilannya yang kedua ini begitu sangat berbeda dengan kehamilannya yang pertama yang memang cenderung membuat Adinda lebih banyak bergerak. Anaknya Momi yang di dalam perut, sehat selalu ya nak, Momi sudah tidak sabar ingin melihatmu lahir sayang, seru Adinda tersenyum dengan mengelus perut buncitnya. Setelah hampir 10 menit lamanya dirinya berbaring, terdengarlah adanya ceklek. Ya, benar, sang suamilah yang masuk. Sayang, sudah ingin tidur? Seru Al sebelum ia pun mendekati dua ranjang tidur kedua putranya. Mas sudah kerjanya? Ujar Adinda. Sudah sayang, sahut Al. Selamat tidur anak Dedi, mimpi yang indah ya nak Kap. Kap, seru Al. Sayang, Mas bantu pijat kakimu ya. Lanjut Al lagi sebelum akhirnya pria bertubuh kekar itu naik ke ranjang empuknya. Tidak perlu Mas istirahat saja, Adinda sudah lebih baik kok Mas, sahut Adinda dengan tersenyum. Ditatapnya wajah sang istri itu lekat, nampak raut lelah di wajah cantiknya. Sayang, apa sewaktu kamu mengandung Agatha dan Damian, keadaanmu juga seperti ini sayang? Tanya Al. Adinda nampak terdiam sejenak. Agak berbeda sih Mas, mungkin di bulan awal sewaktu Adinda hamil Adinda lebih sering mual dan kurang suka dengan banyak aroma, seperti beberapa aroma masakan dan juga aroma parfum. Adinda juga sering merasa pusing, dan mudah lelah, tapi itu hanya berlangsung di trimester pertama saja. Setelah memasuki bulan keempat, Adinda sudah tidak lagi merasakan seperti itu Mas, malah Adinda lebih semangat bekerja. Sepertinya sewaktu si kembar ada di dalam perut, mereka selalu semangat mengajak mominya untuk bekerja, ujar Adinda yang diakhiri dengan senyuman. Hati Al begitu terenyuh mendengarnya. Dan perasaan bersalah itu pun telah muncul kembali dalam benaknya. Tapi kalau kehamilan yang kedua ini cukup berbanding terbalik sih Mas. Kehamilan yang kedua ini Adinda hampir jarang merasakan mual, tapi sayangnya tubuh Adinda jadi kurang bersemangat, dan akhir ini mudah lelah begitu. Entahlah, sepertinya dede bayinya lebih manja hihihi. Lanjut Adinda lagi bahkan dengan cekikikan halusnya. Direngkuhnya tubuh sang istri tercintanya, dan Kap. Sebuah ciuman hangat kembali mendarat di kening istrinya. Maafkan aku sayang. Hanya 3 kata itu yang sanggup Al sahutkan. Ya, entah mengapa ada sedikit rasa sesal dalam hatinya saat ini. Seharusnya Al berkaca pada saat dimana istrinya dulu sedang berjuang melahirkan kedua putranya. Tetapi kini apa? Tidak lama lagi istrinya akan melahirkan lagi karena dirinya ingin memiliki anak lagi. Bukankah itu hal yang egois yang diinginkannya? Mas kenapa? Tanya Adinda yang merasa aneh pada suaminya. Tidak ada sayang, sahutnya. Ayo, kita tidur saja, ini sudah malam sayang. Lanjut Al lagi. Akhirnya sepasang suami istri itu pun akan menggapai mimpi indahnya. Hingga hampir 15 menit telah berlalu, ternyata baik Al maupun Adinda tak kunjung dapat menutup matanya. Sebuah gerakan dari dalam perut Adinda nampaknya sudah berhasil mengusik sang tangan kekar yang memeluk tubuhnya. Sayang, adik bayinya bergerak, dia menyenggol lenganku sayang, ujar Al, dan ia pun langsung terjaga dari posisinya. Iya Mas, sepertinya adik bayinya ingin menemani Dedi dan mominya yang belum tidur, sahutnya dengan tersenyum. Wah, ternyata anak Dedi ingin dimanja ya sama Dedi. Al pun mengelus perut buncit istrinya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana aku bisa tidur sayang, si dede bayinya saja melarangku untuk tidur. Lanjut Al lagi dengan senyuman herannya. Tidak apa Mas, sudah Mas Al tidur lagi ya, biar tidak kesiangan sholat subuhnya nanti, sahut Adinda, dan ia pun menarik lembut lengan suaminya. Akhirnya sepasang suami istri itu pun kembali merebahkan kedua tubuhnya bersama. Dan ternyata masih sama, baik Adinda maupun Al masih tak dapat memejamkan kedua bola matanya. Sayang. Iya Mas. Kamu pernah tinggal satu desa dengan Sylvie, apa wanita yang tidak tahu diri itu sering menghinamu sayang? Tanya Al tiba-tiba.
Adinda tak langsung menyahut, ia hanya sedikit tersenyum kecut mendengar pertanyaan suaminya. Oke, aku paham, ya sudah, kamu tidak perlu menjawabnya sayang. Lanjut Al pada akhirnya. Al mengusap perut istrinya lagi. Sayang, 2 bulan lagi usiamu sudah genap 21 tahun. Ujarnya. Iya mas, lalu ada apa? Nampaknya Adinda sedikit cemas. Aku ingin di hari ulang tahunmu yang ke-21 ini, kita akan menggelar resepsi pernikahan kita sayang. Ujar Al pada akhirnya, ya inilah salah satu momen yang paling dinanti oleh Al. Adinda cukup tersentak mendengar ungkapan suaminya, pasalnya suaminya Al tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya. 2 bulan lagi mas, berarti kehamilan Adinda usia 8 bulan, kenapa resepsinya tidak kita lakukan setelah adik bayinya lahir saja mas? Sahut Adinda yang merasa bingung. Tidak sayang, itu terlalu lama. Sahut Al. Kamu tenang saja sayang, di acara resepsi nanti kamu duduk saja sayang, tidak usah berdiri. Ujar Al. Ya sudah, kalau itu memang mau mas, Adinda menurut saja. Putus Adinda. Iya betul, kamu memang harus menurut istriku Kap. Ayo kita tidur, jangan lupa berdoa. Sahutnya. Dan sepasang suami istri itu pun kembali melanjutkan meraih mimpi indahnya. Setelah cukup lama berbincang, akhirnya sepasang suami istri itu terlelap juga. Malam yang panjang pun telah berlalu, pagi hari yang cerah telah datang menyalurkan semangatnya bagi setiap insan yang melakukan aktivitas pagi. Dan tentunya hal itu pun juga tak luput dari sepasang orang tua muda yang begitu asyik dengan aktivitas mandinya, yaitu memandikan putra mungil mereka. Giur! Giur! Erat! Suara cipratan air mandi pun seolah tak henti didengungkan oleh si bayi kecil Andri. Aduh, anak Dedi ini kenapa senang sekali sih kalau dimandikan, senang main air ya boy? Seru Andrew pada putranya. Mam. Sahut Andri seolah membenarkan kalimat sang Dedi. Mas pegang yang kuat ya Andrinya, Vita mau menyiram kepalanya dulu, busa samponya sudah kemana, mana ini mas? Pinta Vita. Vita pun dengan telaten melelehkan air mandi itu di tubuh mungil Andri yang dipenuhi dengan busa sampo dan sabun. Mam. Celoteh Adri dengan berusaha meraih canting mandi yang dipegang oleh sang momi. Tenang boy, tenang, kalau mau main nanti saja dulu ya, kalau Andrinya sudah selesai mandi oke. Ujar Andrew. Akhirnya kegiatan mandi untuk si kecil Adri pun selesai sudah. Aduh anak Dedi sudah wangi ya, emuah. Seru Andrew sebelum akhirnya ia meletakkan tubuh mungil Andri di atas kasur. Sayang, biar mas saja yang memakaikan baju. Pintanya pada sang istri. Tidak mas, nanti yang ada mas tidak rapi memakaikan bajunya. Tolak Vita. Tidak sayang, mas janji deh, kali ini mas akan memakaikan baju Andri dengan benar. Sahutnya meyakinkan. Iya sudah, tapi sebentar biar Vita membedaki Andri dulu. Lanjut Vita lagi. Setelah tubuh mungil Andri telah diluluri dengan minyak dan juga bedak bayi oleh sang momi, kini giliran sang dedilah yang akan memakaikan bajunya. Aduh mas, biar Vita sajalah yang memakaikan baju Andri, ini saja mas lupa, harusnya kan popoknya dulu yang dipasang bukan celananya. Protes Vita. Oh iya, aku lupa sayang, sebentar biar aku pasang popoknya sayang. Sahut Andrew kemudian sebelum akhirnya mengambil popok Andri. Mamba. Seru Andri tiba, entahlah seolah bayi laki yang sudah berusia 6 bulan itu seperti juga ingin ikut campur dengan obrolan sang Dedi dan juga mominya. Iya anaknya Dedi, sabar dulu boy. Sahut Andrew. Akhirnya setelah hampir 10 menit, selesai sudah tubuh mungil Andri didandani dengan rapi. Aduh, tampaknya anak Dedi ini Kap. Seru Andrew dengan membawa Andri dalam dekapan hangatnya. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Ujar Vita. Sayang, kita duduk di halaman belakang ya, biar Andri bisa lihat burung peliharaanku. Ajak Andrew pada sang istri. Vita pun menyanggupi keinginan suaminya. Akhirnya drama pagi hari tentang mengurus si kecil Andri selesai sudah. Hampir setiap hari libur kerja, Al selalu memanfaatkan waktunya untuk memberikan perhatian lebih pada keluarga kecilnya, apalagi pada sang istri tercinta yang saat ini tengah mengandung buah hatinya. Di sebuah ruangan pemeriksaan yang mewah, kini Adinda sedang menjalani pemeriksaan. Kondisi janin berkembang sangat baik Nyonya Tuan, detak jantungnya pun normal,
sama sekali tidak ada masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan janinnya, semuanya berkembang dengan baik. Ujar Dokter Nita di sela pemeriksaannya. Alhamdulillah. Puji syukur Al. Nyonya, apakah ada keluhan ataupun sesuatu yang membuat Nyonya merasa tidak nyaman akhir ini? Tanya Dokter Nita. Saya rasa tidak ada keluhan yang serius dok, hanya saja akhir ini saya merasa lebih nyaman jika rebahan tanpa aktivitas apapun. Sahut Adinda menjelaskan. Kalau itu tidak apa Nyonya, keluhan semacam itu adalah hal yang normal dialami oleh wanita hamil, dan yang terpenting adalah usahakan nutrisi si kecil bisa terpenuhi dengan baik. Ujar Dokter Nita. Kalau soal itu kamu tidak perlu mengingatkan dok, tanpa kamu suruh pun aku bisa menjamin kebutuhan nutrisi anakku, dan itu pasti terpenuhi. Sentak Al, entah mengapa ia begitu tersinggung dengan ucapan Dokter Nita, seolah ia seperti seorang dedi yang tak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Dokter Nita hanya tersenyum miris mendengar sahutan spontan dari tuannya. Baik Nyonya, itulah hasil pemeriksaan yang bisa saya sampaikan saat ini, apakah ada hal lain lagi yang ingin tuan dan Nyonya utarakan? Tanya Dokter Nita lagi. Iya ada, aku ingin tahu jenis kelamin anakku, coba periksa aku ingin tahu apakah anakku yang akan lahir ini laki atau perempuan? Suruh Al. Baiklah tuan. Mas, sebaiknya kita tidak mengetahuinya sekarang, biar menjadi kejutan begitu, jangan ya mas. Mohon Adinda. Tapi sayang, aku ingin mengetahuinya sekarang, biar nanti kalau anak kita sudah lahir, semua keperluannya sudah ada sayang. Sahut Al tak ingin dibantah. Cepat periksa lagi, aku ingin tahu sekarang. Perintah Al telak. Dokter Nita pun kembali memeriksa perut Adinda, dokter muda itu memeriksanya dengan begitu teliti. Bagaimana, apa jenis kelamin anakku? Tanya Al. Mohon maaf tuan, sepertinya si kecil sedang malu, dia menutupnya dengan kedua kakinya tuan. Sahut Dokter Nita jujur. Malu atau kamunya yang tidak becus bekerja, ya sudah tidak usah dilanjut. Putus Al pada akhirnya. Mas, jangan seperti itulah pada Dokter Nita mas. Dok maafkan sikap suami saya ya dok. Seru Adinda lembut. Tidak apa Nyonya, sudah biasa Tuan Al seperti ini. Sahut Dokter Nita dengan senyuman yang dipaksakan. Akhirnya kegiatan pemeriksaan pun telah selesai, meski tak dapat melihat jenis kelamin anak mereka, namun Adinda dan Al tetap bahagia karena buah hatinya tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit mewahnya, akhirnya sepasang suami istri itu pun telah sampai di rumahnya. Dengan penuh rasa perhatian, Al merangkul tubuh sang istri tercintanya itu dengan penuh kehati-hatian, namun selain itu, nampaknya ada sesuatu yang lain yang telah ditenteng di salah satu tangannya. Mas, sini biar Adinda yang bawa makanan anak. Seru Adinda di sela langkahnya. Tidak usah sayang, biar mas saja yang membawanya. Sahut Al lembut. Dan mereka pun terus melangkah menuju ruang santai di mana kedua anak kembarnya dan juga mama dan papanya berada. Assalamualaikum, kami datang. Seru Al dan juga Adinda pada semua orang yang ada di sana. Waalaikumsalam. Kemikum calam Dedi Momi. Sahut si kecil Aganta dan juga Damian. Wah Dedi, mian mau, kidel doina Dedi yei, wah Dedi, Damian mau kinder joy-nya Dedi yei. Pinta Damian kegirangan setelah melihat puluhan Kinder Joy yang dibawa oleh dedinya, bahkan bocah kecil itu sampai berlari mendekati dedinya. Hati anak Momi. Peringat Adinda, ia khawatir jika putranya Damian sampai terjatuh karena lari. Dedi mian mau kidal doina. Seru Damian lagi, bahkan bocah kecil itu sampai menjinjitkan kedua kaki mungilnya agar kedua tangan mungilnya dapat meraih tentengan Kinder Joy yang dipegang cukup tinggi oleh sang dedi. Iya boy iya, ayo duduk dulu sayang, akan Dedi berikan Kinder Joy-nya, ayo Damian duduk dulu. Suruh Al pada akhirnya. Dedi, anta duda mau. Seru si kecil Aganta juga, namun masih dalam posisi duduk di samping omanya. Iya anak Dedi, kalian akan dapat Kinder Joy-nya akan Dedi sama rata sayang. Sahut Al dengan terus melangkah menuju sofa. Bagaimana nak, apa kata dokter menurut hasil pemeriksaannya? Tanya Devina setelah menantunya itu duduk. Alhamdulillah, Ma, semuanya berkembang dengan baik, adik bayinya sangat sehat.
Sahut Adinda dengan senyumannya. Alhamdulillah, Mama bahagia dengarnya nak, cucu Oma, sehat selalu ya nak di dalam perut Momi. Sahut Devina dengan mengelus perut menantunya. Setelah mendapatkan Kinder Joy-nya masing-masing yang sudah Al bagi rata, nampak tak ada celotehan lagi dari kedua bocah kembar itu. Agatha dan Damian begitu menikmati salah satu cemilan favoritnya, bahkan kedua bocah kembar itu sampai tak ingat akan menawarkan pada orang di sekitarnya. Wah, cucu Opa begitu menikmati makan Kinder Joy-nya ya, sampai lupa menawarkannya pada Opa. Sindir Enrico, sebenarnya ia hanya berniat menjahili kedua cucunya saja. Sontak Agatha dan Damian pun langsung menghentikan makannya. Kedua bocah kecil itu saling menatap satu sama lain. Iya benar, mereka lupa menawarkannya pada opanya. Padahal Momi mereka selalu mengajarkan untuk saling berbagi. Hai, maaf Upa mau nih, Kidel Doi. Tawar Damian dengan tawa menahan malunya. Iya, Upa mau Kidel Doi na anta, ini kalau Upa mau. Tawar Agatha juga dengan memperlihatkan dua buah Kinder Joy di kedua tangan mungilnya. Tidak sayangnya Opa, makanlah nak, Opa hanya bercanda pada kalian hehehe. Seru Enrico dengan senyuman jahilnya. Upa dakselu. Protes Damian yang tak suka dengan tingkah jahil sang Opa. Papa ini kurang kerjaan ya, bisanya mengerjai cucuku. Kali ini Devina yang bersungut. Hehehe habisnya mereka lucu mah. Sahutnya cengengesan. Malaysia. Mengurus sang buah hati dan juga suaminya sudah menjadi rutinitas bagi Cynthia semenjak 2 bulan yang lalu. Ditambah lagi adanya ibu mertua yang begitu sangat menyayanginya membuat Cynthia menjadi lebih betah meski harus tinggal berjauhan dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Cynthia masih di dalam kamarnya, ia begitu sibuk merapikan baju yang ada di lemarinya akibat dari ulah suaminya Kelvin. Kelvin, kamu ini kebiasaan ya, kalau mengambil baju main langsung ditarik saja, kan berantakan jadinya. Keluh Cynthia di sela kegiatannya. Dan benar saja, tidak lama dari itu nampak terdengar seperti ada orang yang akan masuk ke kamarnya. Ceklek. Dan ternyata benar dialah orangnya. Sayang, aku datang. Seru Kelvin tiba sebelum akhirnya mendekati Cynthia. Loh sayang, kenapa cepat sekali pulangnya? Ini kan masih belum masuk waktu zuhur. Tanya Cynthia yang merasa heran dengan kedatangan suaminya. Karena aku merindukanmu sayang. Sahut Kelvin dan ia pun langsung memeluk istrinya. Saat mendapat pelukan dari suaminya, entah mengapa Cynthia merasakan ada aroma yang sama sekali sangat tidak ia suka. Cynthia merasa muak dengan aroma parfum Kelvin yang membuat perutnya serasa seperti diaduk-aduk. Hoek. Lepas Kelvin hoek. Mual Cynthia dengan berusaha lepas dari pelukan suaminya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Tanya Kelvin khawatir. Kamu ganti parfum ya Kelvin, baunya tidak enak. Sahut Cynthia dengan menutup hidungnya. Tidak sayang, aku tidak ganti parfum, dari dulu aku tetap pakai parfum ini. Sahut Kelvin jujur. Tapi kenapa baunya tidak enak, tidak seperti biasanya? Sahut Cynthia lagi. Benarkah? Sahutnya bingung. Kelvin pun mencoba mengenduskan hidungnya agar bisa menemukan jika benarkah parfumnya bau. Tidak sayang tidak bau, hidung kamu mungkin yang bau. Selorok Kelvin. Enak saja hidungku bau, aku ini sangat menjaga kebersihan, termasuk kebersihan hidungku. Sahut Cynthia tak terima. Tapi ini buktinya, bajuku masih wangi parfum yang sama, aku tunjukkan lagi ya. Sahut Kelvin dengan memeluk tubuh Cynthia lagi. Ih Kelvin hoek. Lepas bau hoek. Tolak Cynthia lagi dengan berusaha lepas dari cengkraman Kelvin. Dan Cynthia pun berhasil meloloskan diri dari suaminya yang menurutnya bau itu. Sayang kamu mau kemana? Sentaknya. Aku mau ke putraku, lama aku bisa mabuk kalau terus sama kamu. Sahut Cynthia dengan cepat berlalu. Sedangkan di halaman belakang, Kenzie nampak senang karena sedang memberi makan ikannya di kolam. Dengan dibantu oleh sang nenek, bocah kecil itu pun nampaknya lupa dengan waktu bermainnya. Kenzie lebih suka melempar banyak makanan ikan pada ikannya. Ayo Mama Meladi,
Ayo Mamam Itan-Itanna, ayo makan lagi, ayo makan ikannya. Seru Kenzi semangat. Mana lagi Nek, Mamam Itanna, nidah habis Mamam Itanna Nek. Mana lagi Nek, makanan ikannya, ini sudah habis makanan ikannya Nek. Pinta Kenzi lagi pada sang nenek. Bu Mariam pun menyerahkan satu bungkus lagi makanan ikannya. Ibu, Kenzi. Panggil Cynthia tiba. Mama kenapa? Mama habis lali. Tanya Kenzi. Tidak sayang, Mama tidak habis lari, hanya saja Mama jalannya sedikit cepat. Sahutnya. Tak ingin kalimatnya didengar oleh sang cucu, Bu Mariam pun memilih untuk mendekati menantunya. Cynthia, kamu kenapa nak? Bisik Bu Mariam. Kelvin Bu, dia pakai parfum yang baunya aneh. Cynthia tidak suka Bu sama baunya, jadi ingin mual kalau menciumnya. Sahutnya. Apanya yang aneh? Kan anakku dari dulu selalu pakai parfum yang itu, tapi kenapa baru sekarang menantuku bilang bau aneh? Batin Bu Mariam. Malam hari. Ternyata sang waktu begitu cepat berlalu, tanpa terasa kini sudah malam hari. Sangat terasa cepat, padahal baru tadi siang kedua putra kembarnya masih begitu asyik bermain dan kini mereka menghabiskan malam bersama dengan opa dan juga oma kesayangannya. Ayo sayang tidur, ini sudah pukul 10 malam, tidak baik kalau wanita hamil tidur sampai larut malam. Seru Al mengingatkan setelah ia sampai di dalam kamarnya. Agatha sama Damian bagaimana mas? Sahutnya bertanya. Anak sudah tidur sayang, tenanglah, mereka dipeluk sama opa juga omanya. Sahut Al. Aduh sayang, kenapa yang kamu tanyakan hanya anak sih? Kenapa bukan aku yang sudah hampir seminggu ini belum dapat jatah malam? Kan aku jadi kekurangan gizi sayang, kalau saja bukan karena kondisimu yang sering lelah, sudah pasti aku akan menerkammu malam ini juga sayang. Kalau anak kita sudah lahir, tidak akan aku beri kendor kamu sayang, aku pastikan itu. Batin Al. Mas ayo, kau malah mematung. Ujar Adinda. Iya sayang. Sahut Al kaget. Al pun menaiki ranjang kasurnya, dengan memeluk tubuh sang istri tercintanya, akhirnya pria pemilik bola mata biru keabu-abuan itu dapat menutup matanya. Grup. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 8 pagi yang menandakan jika sudah 1 jam waktu bekerja telah berjalan. Dengan penuh rasa semangat dan jiwa kompetitor yang tinggi, semua karyawan di perusahaan Grup itu berlomba untuk memberikan kinerja terbaiknya demi sebuah perusahaan yang lebih maju. Sesuai dengan janji yang sudah disepakati, pagi hari ini Tuan David datang untuk menemui Al. Dan benar saja suasana di ruangan kantor khusus Al, terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bagaimana tidak, dua sosok pria namun beda generasi ini yang pernah sangat dekat kini telah bertemu kembali setelah sekian lama. Bagaimana Tuan David, Anda masih ingin melanjutkan kerjasama dengan perusahaan saya? Tanya Al santai. Berdasarkan perbincangan kita tadi saya setuju dengan syarat yang sudah Anda tentukan Tuan Al, dan saya rasa syarat itu sama sekali merugikan perusahaan kita. Sahut David. Baiklah, sahut Al. Oh iya Tuan Al, Anda bekerja sama dengan perusahaan berlian milik Tuan Herdi, bagaimana apakah cukup menguntungkan Tuan? Tanya David tiba-tiba, entah mengapa ia menanyakan hal itu. Kalau Anda ingin bekerja sama dengan perusahaan berlian milik Tuan Herdi, kenapa Anda tidak menanyakannya langsung pada Tuan Herdi? Tanya balik Al. Oh itu, ya bukan apa Tuan, hanya saja saya merasa kurang enak hati jika harus bekerja sama dengan saudara ipar sendiri, saya lebih suka bekerja sama dengan orang lain daripada harus bekerja sama dengan anggota keluarga sendiri. Sahut David. Al cukup tersentak dengan jawaban dari David. Saudara ipar, maksudnya? Batin Al bingung. Begitupun dengan Andrew yang sedari tadi menyimak obrolan kedua tuan di depannya juga terkejut, bahkan ia lebih terkejut daripada Al. Saudara ipar, tapi saudara iparnya yang mana? Astaga jangan Tuan Herdi. Astaga kalau itu memang benar, ternyata memang benar apa kata orang, dunia ini hanya seluas daun kelor. Batin Andrew yang sudah berhasil menebak.